perayaan hari raya agama lain. Jelas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa haram mengikuti perayaan Natal bersama. Termasuk juga perayaan hari raya agama lain. Kita tidak boleh melibatkan diri di situ. Di situ ada ritual-ritual, di situ ada peribadatan ya, yang khusus bagi mereka, dan kita tidak boleh mengikutinya, menyaksikannya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Salah satu tanda ciri orang-orang yang menjadi hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, adalah walladzina la yashhaduna zur. Mereka yang tidak menyaksikan atau tidak bersaksi palsu, tidak bersaksi atas nama kedustaan. Di antara yang dimaknai arti azur, sesuatu yang dusta, yang palsu, dan kita tidak boleh ikut menyaksikannya adalah menyaksikan perayaan hari raya agama non-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya di bulan Desember ini kaitannya dengan masalah toleransi dan intoleransi. Apakah bagian termasuk ajaran toleransi dalam agama Islam itu kita ikut merayakan, ikut mensyiarkan, ya, ikut terlibat dalam perayaan keagamaan hari agama lain? Atau bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan ucapan selamat kepada non-muslim dalam hari raya agama mereka? Bagaimana pula kalau kita menggunakan atribut-atribut yang dipakai oleh non-muslim ketika hari raya keagamaan mereka? Nah, para ulama, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan panduan, ya, fatwa keagamaan. Ya, meskipun ada satu dua ya, ulama ya di era kontemporer ini yang membolehkan secara mutlak ya mengucapkan selamat Natal tanpa ada batasan-batasan. Bahkan ada yang mengatakan ucapan selamat Natal ada loh dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 33. Ada lagi ulama dari Timur Tengah, dari Uni Emirat Arab datang ke sini ya menyatakan bahwa ucapan selamat Natal itu boleh-boleh saja ya, tidak ada persoalan ya. Kenapa? Karena ajaran Islam membolehkan muslim menikah kepada wanita ahlul kitab. Nah, wanita ahlul kitab yang masih tetap dalam agamanya Kristen atau Yahudi, ketika istri seorang muslim ini yang berbeda agama ya merayakan hari raya agamanya, masa dia tidak mengucapkan selamat hari raya agama kepada istrinya yang non muslim? Bahkan dalam kitab-kitab fikih katanya dianjurkan ya, menjadi menjadi kewajiban suami, hak seorang istri ketika merayakan hari raya agamanya, sang suami mengantarkannya ke tempat ibadah istrinya. Nah, justru ini lebih berat dan lebih besar katanya. Bagaimana ini menyikapi ini semua? Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, soal perayaan hari raya agama lain. Jelas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Maret 1981 ya, para ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia ya telah mengeluarkan fatwa haram mengikuti perayaan Natal bersama. Termasuk juga perayaan hari raya agama lain. Kita tidak boleh melibatkan diri di situ. Sebab di situ ada ritual-ritual, di situ ada peribadatan ya, yang khusus bagi mereka, dan kita tidak boleh mengikutinya, menyaksikannya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Salah satu tanda ciri orang-orang yang menjadi hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, adalah walladzina la yashhaduna zur. Mereka yang tidak menyaksikan atau tidak bersaksi palsu. Ya, tidak bersaksi atas nama kedustaan. Di antara yang dimaknai arti azur, sesuatu yang dusta, yang palsu, dan kita tidak boleh ikut menyaksikannya adalah menyaksikan perayaan hari raya agama non-Islam. Ya, itu. Para ulama menekankan makna ayat ini dalam surah Al-Furqan. Juga perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya dalam As-Sunan, mengatakan jangan kamu keluar rumah
pada hari raya keagamaan non-Muslim. Kenapa? Kalau kamu mendekati perayaan mereka atau masuk ke dalam rumah-rumah ibadah mereka, ketahuilah pada hari itu, pada saat itu, azab ataupun murka Allah sedang turun kepada mereka. Maka kita tidak boleh mendekati mereka. Mendekati saja tidak boleh, apalagi menyaksikan perayaan hari agama mereka ini. Kenapa? Karena laknat Allah diturunkan kepada mereka yang merayakan kekufuran dan kemusyrikan. Ini khusus internal umat Islam. Bukan berarti ketika umat Islam dilarang ya oleh agamanya, ya oleh ajaran agama untuk terlibat dalam itu, lalu kemudian kita menunjukkan intoleransi. Tidak. Sebab lakum dinukum waliyadin. Islam sudah sangat jelas batasan. Jangan ajari umat Islam ini untuk bertoleransi. Ya, sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, silahkan. Kamu merayakan hari agamamu, ya. Dan kami punya agama, kami merayakan hari raya agama kami sendiri. Ya, di sini tidak boleh ada pencampur adukan ritual ataupun peribadatan. Meskipun kita sebagai makhluk sosial memiliki rasa empati, memiliki rasa simpati, tetapi kita memiliki batas yang jelas dalam soal toleransi. Bagaimana Pak Ustadz hukum menggunakan atribut hari raya agama lain, perayaan agama lain? Jelas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun nomor 56 tahun 2016 juga telah mengharamkan kita untuk menggunakan ya atribut hari raya agama lain yang khas dipakai oleh mereka. So apa? Atribut itu adalah sesuatu yang digunakan, dipakai ya untuk hari raya keagamaan mereka. Ya, simbol-simbol mereka, ya, simbol-simbol keagamaan itu banyak. Setiap agama memiliki simbol-simbol, memiliki atribut-atribut khas yang dipakai oleh mereka ketika mereka merayakan hari agamanya. Ya. Maka itu tidak boleh dipakai oleh umat Islam karena itu menunjukkan ciri khas agama mereka. Ya. Kita tidak boleh menggunakan itu. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari loyalitas kepada agama kita. Ya. Jadi persoalan pakaian kan bukannya itu persoalan sosial, betul, dalam muamalah. Ya, tapi bermuamalah kita tidak boleh ikut-ikutan menggunakan atribut agama lain, karena Rasulullah memberikan ancaman ya kepada umatnya, ya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai ya baik itu identitas, pakaian, atribut suatu kaum, maka dia adalah merupakan bagian dari agama tersebut atau dari mereka yang menggunakan atribut tersebut. Juga kita dilarang untuk apa? La talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42, kita dilarang untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, ya. Sementara kita mengetahui. Nah, saudara kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Itu dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Ya. Dan juga ada larangan dari Nabi SAW untuk mengikuti ya tradisi ya umat agama lain. Apapun bentuk tradisinya, mungkin bisa atribut, bisa simbol, bisa pakaian, bisa cara merayakan dan lain sebagainya. Apa Rasulullah SAW sampaikan kepada kita? La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujrat dabbi la dakhaltum. Ya, Rasulullah mengingatkan, hati-hati. Kalian pasti sedikit demi sedikit akan mengikuti ya tradisi-tradisi umat sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nanti ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun pasti akan ikut masuk. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, maka itu dalam fatwa ini tanggal 14 Desember 2016 ya sudah ditegaskan bahwa umat Islam haram untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Haram juga mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim ya kepada umat Islam. Misalnya
karyawan yang bekerja di toko, di mall, di perusahaan, ya, marketing sebagainya menggunakan simbol atribut agama lain, itu dilarang. Lakum dinukum waliyadin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi misalnya soal ucapan selamat. Nah, ini juga termasuk yang sangat menghebohkan. Tetapi soal ucapan selamat Natal ini akan kita bahas secara khusus setelah yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.